Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi. Kali ini saya akan membacakan sebuah kisah horor berjudul Senja Terakhir Arga. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng agar dapat terus menyimak kisah horor mencekam terbaru dari kami. Selamat mendengarkan. Di sebuah desa kecil di lereng pegunungan Jawa Tengah, hiduplah seorang anak lelaki berusia 8 tahun bernama Arga. Anak itu dikenal ceria, senang berlari di pematang sawah, memanjat pohon jambu, dan bermain layang-layang bersama teman-temannya. Namun, ada satu kebiasaan Arga yang sering membuat ibunya khawatir. Dia suka sekali bermain sampai senja. Bahkan saat matahari sudah nyaris tenggelam dan langit berubah jingga keunguan. Arga, pulang. Udah maghrib, nak, teriak ibunya suatu sore. Di desa itu, sudah menjadi nasihat turun-temurun. Jangan bermain di luar rumah saat senja. Apalagi sendirian. Waktu antara siang dan malam dipercaya sebagai waktu rawan. Orang tua menyebutnya waktu rawan lewat. Saat makhluk halus berkeliaran. Mencari mangsa terutama anak-anak yang tak dijaga. Dan di desa itu, nama Woi Gombel masih sering disebut dengan berbisik. Sosok perempuan tua, tinggi besar, dengan rambut aut-autan dan dada menjuntal. Katanya gemar menculik anak-anak yang tidak diinginkan orang tuanya atau yang sering dibiarkan sendirian di waktu senja. Tapi Arga tidak percaya hal-hal begitu. Baginya, itu cuma cerita buat menakut-nakuti anak-anak. Sampai suatu hari, semuanya berubah. Hari itu, Arga pulang lebih lambat dari biasanya. Ibunya sudah berkali-kali memanggil dari depan rumah, tapi Arga tetap belum muncul. Hari mulai gelap. Ayahnya pulang dari ladang dengan cemas. "Di mana Arga?" "Belum pulang, Pak. Tadi katanya main ke pinggir hutan." Ayahnya langsung mengambil senter dan menyusuri jalan setapak menuju hutan kecil di pinggir desa. Di sepanjang jalan, ia berteriak memanggil nama Arga, tapi hanya suara jangkrik dan desir angin yang menjawab. Malam itu, warga berkumpul. Mereka membawa obor dan lampu Petromax, menyisir sawah, tepi sungai, hingga pinggiran hutan. Tapi Arga tak ditemukan. Yang aneh, di bawah pohon beringin tua dekat pemakaman desa, mereka menemukan sandal jepit kecil berwarna biru. Sandal itu milik Arga. Di dekatnya, ada jejak tanah seperti bekas seretan, dan bau anyir yang menyengat. Tak ada hewan buas di desa itu. Tapi banyak yang mengatakan, ini pasti ulah Woi Gombel. Ibu Arga menangis histeris. Ia terisak, menyesali karena membiarkan anaknya sering bermain sendirian saat senja. Warga menenangkan, tapi tidak ada yang bisa menjelaskan kemana Arga menghilang begitu saja. Beberapa hari berlalu, namun setiap malam menjelang, suara tangisan terdengar samar-samar dari arah hutan. Suara anak kecil, seperti memanggil bubu. Beberapa warga mendengarnya saat sedang melintas sore hari, dan mereka mendadak merinding. Tak ada seorang pun yang berani mendekat ke arah suara itu. Konon, jika kita menanggapi panggilan tersebut, maka suara itu akan mendekat dan membawa kita ke alam lain tempat, di mana Woi Gombel menyembunyikan anak-anaknya. Namun Pak Raji, dukun tua desa itu, memberanikan diri melakukan ritual semede di malam purnama. Ia duduk bersila di bawah pohon beringin tempat sandal Arga ditemukan, menyalakan dupa dan membaca mantra Jawa kuno. Tiba-tiba angin kencang bertiup, daun-daun kering berputar, dan hawa dingin menyelimuti sekitarnya. Dalam remang cahaya bulan dan asap dupa, sosok tinggi menjulang muncul perlahan dari kegelapan. Rambutnya panjang menutupi wajah, tubuhnya besar, dengan payudara menjuntai sampai pinggang. Mata merahnya menatap Pak Raji tajam. "Woi Gombel," bisik Pak Raji. Sosok itu tidak bicara, hanya menunjuk ke arah utara, lalu lenyap dalam kabut. Esok paginya, Pak Raji memimpin warga menyisir arah yang ditunjukkan sosok itu. Mereka menemukan gubuk tua, tersembunyi di balik semak belukar.
Gubuk itu tampak tak dihuni manusia, penuh jaring laba-laba dan debu. Namun dari dalam, terdengar isakan lemah. Mereka mendobrak pintu dan menemukan Arga. Tubuhnya lemah, mata cekun, tapi hidup. Ia tampak ketakutan, memeluk boneka jerami yang tidak dikenal siapapun. Ia hanya bisa berkata, "Ibu itu marah. Dia bilang aku anak yang dibuang." Butuh waktu lama sampai Arga bisa pulih. Ia tidak bisa menceritakan apa yang terjadi secara lengkap, tapi ia sering menggambar sosok tinggi berambut panjang, dengan latar senja dan bayangan pohon beringin. Arga tak pernah lagi bermain di luar saat sore hari. Begitu pula anak-anak lainnya. Sejak kejadian itu, semua orang di desa patuh pada larangan lama. Jangan biarkan anak-anak berkeliaran saat senja, karena di antara bayang-bayang langit, jingga, mungkin Woi Gombel masih mengintai, menunggu satu anak yang lupa pulang, untuk dibawa ke dunia yang tak bisa dijelaskan oleh nalar manusia.